Terus kenapa setiap orang yang kena corona kesannya harus mati gitu loh? Nah, ini kesalahan lagi pemberitaan. Media mendramatisir bahwa kesannya kalau kena corona orang itu satu aib, saya bilang tadi. Kedua, kayaknya akan mati. Padahal corona itu kalau kena ada namanya masa inkubasi yang 14 hari. Masa inkubasi itu adalah waktu terkontak pertama sampai menimbulkan gejala. Pada minggu pertama dia akan menimbulkan demam, batuk atau sesak napas. Tapi pada minggu kedua itu tubuh mengeluarkan imun, kekebalan. Karena tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan. Dia mengeluarkan kekebalan, ke-8, ke-9, ke-10 itu mulai sembuh total. Ke-14. Sehingga nggak ada yang perlu ditakutkan. Corona ini virus yang biasa, nggak beda sama virus flu. Kalau dia didramatisir ya jadi menakutkan. Bismillah. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Riko, YouTuber amatir. Jadi gini teman-teman, hari ini tanggal berapa nih? 11 Mei. Puasa yang keberapa ini? Malam 18 ya, tadi puasa 17. Jadi tadi pas lagi sholat tarawih rakaat keempat itu datang razia himbauan untuk jangan sholat tarawih. Coba ini ya, kita lihat nih. Ini posisi udah rakaat ke-8. Jadi tadi datang petugas-petugas gabungan tuh, Satpol PP, polisi, Pak Camat itu dengan sirinenya yang membahana itu. Rakaat keempat ini kami udah rakaat ke-8 ini. Kami tarawih 8 rakaat 3 witir. Nah, jadi kata Pak Imam itu ini witir di rumah aja karena dia khawatir didatangin petugas. Di rumah ada. Dia razia terus sekarang. Jadi ini selesai rakaat ke-8, kami nggak sholat witir berjamaah, biasanya berjamaah. Jadi Pak Imamnya nyuruh kami sholat witir sendiri-sendiri aja di rumah. Jadi jemaah pada bercengkerama aja satu sama lain jadi. Bang Udin patroli, Bang Udin. Pantes ngilang aja, rupanya Bang Udin yang patroli. Ibu-ibu pada pulang tuh kan. Jadi ini posisi pintu musola ini dari teralis kami tutup biar nggak mencolok.
nyangka ya Pak ngalamin kayak gini ya. Baru ini. Nggak nyangka ngalamin ini kayak gini. Tuh aku bilang tuh nggak nyangka ya ngalamin kayak gini. Sholat nyumput-nyumput di negeri sendiri. Sedih coy. Tadi aku mau nangis tapi aku tahan. Beneran loh. Nggak bohong. Nyumput-nyumput gitu sholat. Mana Muntia tadi? Ada kan? Enggak, Muntia. Sudah pulang. Meter rumah Pak? Meter rumah? Ya. Jadi ini jemaah lanjut sholat witir sendiri-sendiri nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, saya ini dapat apa ya, saya dengar dari satu orang dokter, dia ngajar di sekolah kesehatan di Lampung. Coba nanti saya cari, saya kasih cuplikannya di akhir video ini ya. Jadi dia bilang, katanya corona ini nggak bahaya. Kita tahu sendiri kan, yang sembuh itu 95, di atas 95%. Jadi yang bahaya ini memang penyebarannya, dia mudah menular. Mudah menular. Jadi virus ini dia lemah, sama seperti virus flu biasa. Dia lemah. Jadi untuk cuci tangan itu sebenarnya dia nggak perlu hand sanitizer, cukup sabun aja dia mati juga. Hawa panas dia mati. Jadi kalaupun ada orang positif kena virus corona ini, itu jangan dianggap dia mau mati, enggak gitu bro, teman-teman. Jadi kalau kena, kata dokter itu dia bereaksi 1-7 hari kalau nggak salah. Itu nanti saya tampilkanlah videonya. Nanti hari ke-8, 9, 10 itu tubuh kita ini memproduksi sistem imun. Jadi Allah itu menciptakan kita ini, tubuh kita ini sedemikian rupa canggih bro. Bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Allah nyiptain tubuh kita ini, dia segala kondisi. Coba orang yang di kutub utara bisa tahan dingin, orang yang di sini bisa tahan panas, ya kan. Dia punya adaptasi, tubuh ini punya sistem kekebalan. Sistemnya ini lebih canggih daripada sistem antivirus di komputer. Auto, kita nggak tahu, tapi sistem-sistem di tubuh kita ini auto. Aduh, bukannya saya sok tahu kesehatan ya, saya bukan orang kesehatan juga, cuman itu yang saya dengar dari dokter itu. Jadi sebenarnya nggak perlu takutin, cuman beritanya ini aja yang mengerikan, ya kan. Mengerikan. Boleh juga diisolasi satu wilayah, tapi menyesuaikan, jangan pukul rata. Jadi kayak masjid gitu kan, masjid dihimbau, atau mungkin juga ada yang sudah ditutup. Jadi di masyarakat ini dia susah untuk menerimanya, karena dia merasa nggak adil gitu kan. Pasar nggak ditutup, masjid ditutup, padahal
kita mikir goblok gitu, mikir cepet goblok lagi kan mikirnya tuh. Pasar tuh lebih kotor, lembab, ya kan. Kalau masjid udah jelas bersih, mau masuk orang wudhu dulu, ya kan. Dari situ aja gimana, cuman mungkin pemerintah punya alasan, tapi alasannya apa, susah, masyarakat nerimanya susah gitu. Jadi ada yang bilang juga apa, kalau tutup pasar makan pakai apa, kenapa masjid nggak dibikin kayak pasar gitu kan, ada petugasnya untuk memastikan dibolehkan sholat tapi jarak semeter kan, kalau perlu 2 meter, ada petugasnya yang memantau setiap mau masuk. Kalau belum puas dia wudhu, petugas itu memastikan lagi, dikasih hand sanitizer, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu lah masjid itu yang ditutup gitu. Kalau pandangan masyarakat yang saya tangkap, ini saya sampaikan ya, saya juga berpandangan seperti itu sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Kalau pasar, kenapa biar adil gitu, pasar tutup juga, jadi yang jualan tuh dari rumah juga, kan lebih menerima masyarakat tuh, jadinya adil gitu. Masjid jangan kayaknya, bahkan bukan pasar aja, ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan, biasa juga kayaknya sorotannya ke masjid gitu, kayaknya loh masyarakat nangkapnya gitu, ke masjid, ke musola. Saya jadi teringat kisah-kisah kejayaan Islam dulu nih. Jadi Romawi ini kan susah dia mau mengalahkan umat Islam ini, berbagai cara, dengan banyak senjata tetap kalah, banyaknya pasukan tetap kalah. Padahal orang Islam ini sedikit tapi selalu menang. Jadi Raja Romawi ini datang ke Kaisar Cina minta bantuan. Kaisar Cina dia tanya, seperti apa pasukan yang kamu lawan dan gak bisa kamu kalahkan itu? Dia ciri-cirinya katanya, apa yang Tuhan dia dan Nabi dia katakan dia taat, begini katanya. Dikasih tahulah ciri-cirinya orang-orang Islam ini. Maka Kaisar Cina ini menjawab, kalau ciri-ciri orang seperti itu, aku bisa kirim pasukan, kepalanya itu sudah di Arab tapi buntutnya masih ada di Cina. Tapi kalau berhadapan dengan orang seperti ini akan sia-sia saja. Jangankan pasukanku, gunung pun bisa mereka hancurkan. Jadi begitulah. Maka orang-orang ini berpikir bagaimana cara kalahkan. Maka berkumpul, mereka bermusyawarah. Akhirnya muncullah keputusan, kalau gitu katanya, cara kita mengalahkan orang-orang Islam ini dengan cara memutus hubungannya dengan Tuhannya, memutus hubungannya supaya dia nggak ingat lagi Tuhannya. Karena senjata yang paling ampuh orang Islam ini adalah doa. Jadi kalau putus hubungannya dengan Tuhannya, maka udah nggak ampuh lagi. Maka diundanglah orang-orang Islam ini, semua alim ulamanya diundang, kemudian dengan alasan makan-makan. Nah, dalam makan-makan itu, makanan itu dicampur dengan yang haram, setelah singkat cerita, setelah makan-makan nih orang Islam ini kan sudah makan makanan haram, maka doanya nggak lagi tajam, nggak lagi makbul. Maka setelah itulah mudah mengalahkan orang-orang Islam. Maka pesanku sama saudara-saudaraku yang seiman, kuatkan amalan-amalan, jangan putus sholat, zikir, ya kan, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat, sabar. Pokoknya kuatkan amalan. Insya Allah dengan amalan-amalan kita itu akan turun pertolongan Allah. Karena dunia ini, saudaraku, patokannya amalan orang Islam. Allah menurunkan suasana dan keadaan ini, patokannya amalan kita, amalan orang Islam. Kalau amalan orang di luar Islam,
dia sudah ambil paket ya kan, beramal dan gak beramal dia udah gak ngakuin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah nggak ngaruh lagi, udah satu paket. Tapi kalau amalan kita ini yang Allah pandang, kalau amalan kita buruk, ya Allah kasihlah suasana yang buruk. Tapi kalau amalan kita baik, maka Allah datangkan suasana-suasana yang baik ya kan. Kalau mau merubah suasana buruk menjadi baik, maka kita kuatkan amalan-amalan kita. Amalan kita kuatkan, kita minta pertolongan hanya sama Allah. Perbaiki keyakinan kita bahwasanya yang bisa merubah segala suasana dan keadaan ini cuma Allah saja. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslimin, Master Kesehatan Masyarakat, ya, lulusan Universitas Diponegoro, Semarang. Gimana pendapat Bapak tentang corona yang begitu horor? Padahal seperti kita tahu corona itu kan hanya bisa menular dari droplet. Artinya dari bersin, umpamanya bersin dan percikan air ludah. Gimana? Coba Bapak jelaskan dari sudut kesehatan, karena Bapak itu master di kesehatan masyarakat. Apa MKM ya Pak ya? MKes ya. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa virus corona itu sebetulnya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu penyebarannya, karena sangat cepat dan masif tadi. Kalau virus coronanya itu lemah, satu, dia tidak tahan oleh panas. Kedua, dia akan hancur oleh sabun. Tidak perlu hand sanitizer, sabun sunlight pun cukup, atau sabun krim. Jadi corona itu tidak berbahaya selama dia tidak masuk dalam saluran pernapasan kita, karena dia butuh media tempat hidup yang lembab dan gelap. Terus kenapa setiap orang yang kena corona kesannya harus mati gitu loh? Nah, ini kesalahan lagi pemberitaan. Media mendramatisir bahwa kesannya kalau kena corona orang itu satu aib, saya bilang tadi. Kedua, kayaknya akan mati. Padahal corona itu kalau kena ada namanya masa inkubasi yang 14 hari. Masa inkubasi itu adalah waktu terkontak pertama sampai menimbulkan gejala. Pada minggu pertama dia akan menimbulkan demam, batuk atau sesak napas. Tapi pada minggu kedua itu tubuh mengeluarkan imun, kekebalan. Karena tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa sama Tuhan. Dia mengeluarkan kekebalan, ke-8, ke-9, ke-10 itu mulai sembuh total. Ke-14. Sehingga nggak ada yang perlu ditakutkan. Corona ini virus yang biasa, nggak beda sama virus flu. Kalau dia didramatisir ya jadi menakutkan. Yang rentan terhadap virus corona ada 3. Pertama, usia lanjut, lansia, 70 ke atas. Jadi yang di rumah saja itu lansia ya? Ya. Dan bukan anak sekolah atau pegawai negeri TNI Polri, bukan? Yang kedua, balita, ya. Bayi di bawah 5 tahun. Itu sama sebabnya kenapa? Daya tahan tubuhnya masih lemah, masih labil, belum stabil. Lansia gitu juga, daya tahan tubuhnya yang lemah. Yang ketiga, orang yang mempunyai penyakit kronis, entah itu TBC, entah itu hepatitis, entah itu liver, entah itu ginjal, yang menahun. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau buat orang yang tidak punya penyakit kronis, tidak punya bukan lansia dan balita, saya rasa aman-aman saja. Kenapa harus di rumah saja? Nah, itu yang saya bilang pertama, penyebarannya yang masif dan cepat untuk memutus mata rantai penyebaran sebetulnya. Ya, itu bisa diterima, bisa tidak kebijakan. Disesuaikan kondisi kalau menurut saya. Jadi artinya segala sesuatu itu harus dipandang dari sudut kesehatannya yang real, jangan dimasuk-masukin unsur politik, apalagi mau dipraktis-praktisin. Udahlah, masyarakat nggak boleh keluar rumah, di rumah aja katanya kan. Jaga jarak. Siapa yang ngasih makan? Iya, dengan orang yang nggak bersin aja harus jaga jarak. Mesti kita jangan deket-deket, Paman. Iya. 1 meter. Demikian. Social distance. Demikian Muslimin Master Kesehatan
masyarakat Oke. dari Universitas Diponegoro. Sekarang staf pengajar di Poltekkes. Poltekkes Bandar Lampung. Benar.